Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi baitin min buyutihi wa hadana lil Islam dinihi wa millatihi wa waffaqana li ta'atihi wa khidmatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu bi ardihi wa samaihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalqi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyihi wa sahbihi sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi. Salatu wa salamun daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para syaraib, wabil khusus keluarga besar Al-Fadil Al-Habib Shalih bin Abdul Murad Al-Idrus. Yang kita hormati para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus Ketua Majelis Ulama Indonesia Bupati Tanah Bumbu. Yang kita hormati Bupati dan Wakil Bupati Bupati Tanah Bumbu serta seluruh pejabat di lingkungan pemerintah daerah Bupati Tanah Bumbu yang hadir pada hari ini. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik dan hidayahnya serta inayah yang diberikan kepada kita sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul di masjid yang mulia dalam rangka peringatan haul Al-Fadil Al-Habib Shalih bin Abdul Murad Al-Idrus yang ke-40. Dengan harapan semoga kita termasuk di dalam apa yang telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa yata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuh." Yang artinya barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada tujuan lain selain untuk memperdalam, menambah ilmu pengetahuan agama, tidak ada bagi dia balasan melainkan seperti balasan yang diterima oleh orang yang haji yang sempurna hajinya. Amin ya rabbal alamin. Orang yang pergi ke masjid dengan tujuan menambah ilmu pengetahuan agama, maka dia di akhirat nantinya akan dipanggil haji dan dapat fasilitas seperti fasilitas orang haji. Jadi jangan kira bila di akhirat nanti banyak orang yang dipanggil haji yang sepengetahuan kita kada pernah naik haji. Ternyata mereka di alam dunia suka hadir di masjid untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan termasuk dalam golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Dan lagi harapan kita dengan haul yang mulia Habib Shalih Al-Idrus, kita di akhirat nanti dikumpulkan Allah bersama dengan para habaib, para alim ulama yang dipimpin oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriyat dan pengikut beliau sampai hari
akhir nantinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia sungguh mendapat keberuntungan yang besar. Barang siapa yang bisa patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, maka itulah orang yang beruntung, orang yang dapat untung besar. Ini disampaikan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Barang siapa yang tidak patuh kepada Allah, tidak patuh kepada Rasulullah, maka dia akan sesat sebagai sesat yang nyata. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita di dunia ini, taat dan maksiat itu silih berganti pada diri kita. Saat ini kita bisa taat kepada Allah, tapi di waktu yang lain kita bisa maksiat kepada Allah. Hari ini kita maksiat kepada Allah, tapi di lain waktu kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksiat dan taat ini selalu silih berganti di dalam diri kita. Barang siapa yang lebih banyak taat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Barang siapa yang dalam hidupnya lebih banyak maksiat daripada taatnya, ialah orang yang rugi, akan sebagai rugi yang nyata. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allah berfirman mengisahkan tentang kita di akhirat nanti. Di akhirat itu kita ditimbang amal taat dan amal maksiat. Timbang dengan timbangan yang sangat adil. Sembahyang masuk, zakat masuk, sedekah masuk, zikir masuk, nuntut ilmu masuk dalam timbangan sebelah kanan. Timbangan sebelah kiri, mencuri, berzina, minum arak, memandang yang haram, mengucapkan yang haram, berdusta, ghibah, seluruh maksiat masuk timbangan sebelah kiri. Ditimbang. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, sakulat mawazin, berat timbangan kebaikan. Ternyata timbangan sebelah kanan ke bawah. Ini berat sebelah kanan. Bahwa fi 'ishatir radiyah, dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Fi 'ishatir radiyah, kehidupan yang benar. Apabila timbangan ini berat sebelah kiri, sebelah kanan ringan, bahumuhu hawiyah, dia akan masuk ke dalam hawiyah. Apakah itu hawiyah? Narun hamiyah, neraka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi amal maksiat yang dilakukan masuk timbangan kiri. Hari ini kita taat, masuk timbangan kanan. Setiap hari amal ibadah kita, perbuatan kita imma masuk ke kanan atau masuk kiri, sampai kita tutup
hidup sampai kita mati. Berakhirlah gerakan timbangan amal. Tinggal kita menunggu, melihat bagaimana hasil daripada kehidupan kita di alam dunia. Beruntunglah orang-orang yang banyak taatnya, dan rugilah orang-orang yang banyak maksiatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW dan para ulama menjelaskan tentang taat. Satu ini dulu macam-macam jenis taat, dan Rasulullah dan para ulama menjelaskan bagaimana taat yang kita lakukan ini supaya menjadi sempurna, supaya menjadi yang berlipat ganda, supaya menjadi yang sangat berat timbangannya. Artinya sebuah taat itu bila makin besar pahalanya makin berat, makin besar pahalanya makin berat. Itu dijelaskan oleh para ulama bagaimana sedekah kita supaya jadi sedekah yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah itu dan perbuatan baik lainnya dilipat gandakan Allah 10 kali. Artinya orang bersedekah 1000, 10.000 nilai. 10.000 ditulis. Kalau kita bersedekah 10.000, 100.000 ditulis. Setiap kali kebaikan itu ditulis 10 kali lipat. Ini kebaikan Allah, rahmat Allah kepada kita. Supaya apa? Supaya menang timbangan kebaikan ini daripada kejahatan. Sedangkan kejahatan itu memperbuat 1, ya 1. Memperbuat 2, ya 2. Kecuali karena lain hal bisa maksiat yang 1 menjadi berlipat ganda. Tapi pada dasarnya 1 maksiat dibalas 1. Sedangkan taat 1 dibalas 10. Ini karena Allah sayang kepada kita, dan Allah ingin supaya kita masuk surga bertaat. Dan Nabi kullu ummati yadkhulul jannah. Dan Nabi semua umatku masuk surga. Illa man abad, kecuali yang ada mau. Yang ada benar apa diurus, yang mau. Kullu ummati, seluruh umatku sampai hari kiamat yadkhulul jannah, masuk surga. Illa man abad, kecuali yang ada mau. Ada yang ada mau masuk surga. Ada yang ada mau. Sahabat bertanya, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang ada mau masuk surga? Apa ya Nabi? Orang yang maksiat kepada Allah, itu orang yang ada mau masuk surga. Terus sembahyang, ada masuk surga. Suruh bersedekah, ada mau, berarti kada mau masuk surga. Suruh baca Quran, kada mau masuk surga. Hadirin hadirat yang dimuliakan. Jadi bagaimana caranya supaya amal taat kita ini menjadi berat, sehingga di akhirat nanti timbangan kanan kita ini menang. Nah, para ulama menjelaskan ada 5 hal supaya amal kita ibadah menjadi mahal, menjadi larang, menjadi banyak ganjarannya, menjadi berat timbangan. Nah, yang pertama juga para ulama supaya ibadah taat kita ini sempurna, bagus, nilainya tinggi, bidaruha, segera. Beribadah itu segera. Artinya apa? Jangan menghadang Tuhan. Jangan menghadang Tuhan. Orang sembahyang 2 rakaat umur 20 tahun dengan orang sembahyang 2 rakaat umur 70, dan yang 20 tahun ini pahalanya. Kenapa? Ini segera. Lagi anu sudah punya banyak.
setiap kali ibadah yang dilaksanakan pada waktu kita masih muda, itu nilainya besar ketimbang orang yang sudah ditilang merabahnya, apalagi dari sasak nafas segala macam. Itu sudah murah harga ibadah, murah nilainya. Orang sudah umur 80, murah ibadahnya. Allah sangat menghargai pemuda-pemuda yang ahli ibadah kepada Allah. Kita bersedekah hari ini bersedekah 10.000 rupiah. Itu lebih besar pahalanya daripada kita bersedekah tahun depan 1 juta rupiah. Hari ini kita bersedekah 10.000, lebih besar pahalanya daripada kita bersedekah karena sudah umur 80, 10 juta. Kenapa sebabnya? Karena sekarang kita beribadah, kita masih dalam keadaan muda, dalam keadaan sehat, dalam keadaan membutuhkan harta. Nah, kalau kita membutuhkan butuh harta lagi, butuh tempat tidur, makan banyak pada tahun makan daging pemantang, makan ini pemantang. Nah, mereka itu untuk sedekah murah nilainya. Allah kurang menghargai sedekah karena sudah tua. Nah, itu waktu-waktu muda inilah perbanyak ibadah kepada Allah sehingga ibadah kita menjadi berat timbangannya, timbangan di hari kiamat. Yang pertama disegerakan ibadah. Nah, yang kedua, supaya ibadah kita ini bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa syukruha, kita bersyukur kepada Allah. Sudah kita beribadah, kita bersyukur lawan Tuhan kawan tadi bisa. Kita bersyukur kepada Allah tadi diberi Allah taufik hidayah bisa beribadah. Ini menambah berat lagi ibadah. Kalau orang bersedekah habis itu selesai dapat pahala 10. Dia bersedekah lalu syukur lawan Tuhan, aku bisa diberi Tuhan hidayah sehingga bersedekah. Dia bersyukuri anugerah Allah bisa bersedekah itu. Nah, ini menjadi sedekah yang berat nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena disyukuri. Ibadah yang dilaksanakan itu disyukuri. Dua macam. Yang ketiga, ad-da'watu ilaiha, membawai orang lain. Orang lain membawai. Siapa nak bersedekah di sini? Siapa nak berzikir sini kumpul? Siapa hendak menuntut ilmu sini kumpul, diumumkan. 1.000 yang hadir, maka dia dapat pahala 1.000. 10.000 yang hadir, dia dapat pahala 10.000. Ada waktu dia. Jadi kalau beramal baik itu, hendaknya pahalanya bawahi orang lain. Kita kalau bawa 10 hari tambah 10 hari 10, 100 hari. Ada waktu dia membawai orang lain. Yang keempat, istisraruha, bila kita beribadah kepada Allah, apapun ibadahnya, sedekah umpamanya, dianggap kecil, kita anggap kecil. Kita bersedekah 10 juta, rasanya sedikit 10 juta. Kita bersedekah 1 juta, dalam hati kita sedikit 1 juta yang bersedekah. Nah, setiap amal ibadah yang kita anggap kecil itu akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bila ibadah ini kita besarkan, kita anggap besar, jadi halus, bahkan bisa hilang sama sekali. Tadi aku beribadah wakaf di masjid sendirian, orang pernah kawannya sendirian itu, kenapa benar ini? Asal pembanyaknya. Ini justru meringankan sedekah, bahkan bisa menghapuskan nilai pahala sedekah.
Setiap kali kita berbuat baik, anggap remeh kebaikan itu. Kecil yang kita lakukan itu, jangan dianggap besar. Satu ibadah yang dianggap kecil akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang kelima, supaya ibadah kita makin besar, makin tinggi nilainya, ya'ruha bil amakinil fadilah wal azmanil fadilah. Dilakukan ibadah itu pada tempat-tempat yang mulia atau di masa-masa yang mulia. Bisa di tanah haram Makkah, ibadah yang kita lakukan di sana sama 100.000 kali ibadah. Kalau kita sampai ke tanah haram, berbanyak ibadah yang disia-siakan karena ibadah di sana 2 rakaat, di sini sembahyang 200.000 rakaat hanya sama rakaat. Di situ bersedekah 2.000, di sini 200.000 hanya sama rakaat. Nah, tempat-tempat yang mulia. Demikian pula masa-masa yang mulia, waktu-waktu yang mulia, seperti bulan-bulan hurum. Kita beribadah di bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Ramadan. Nah, 5 bulan ini ibadah kita ditinggikan Allah nilai, diberikan Allah timbangannya daripada bulan-bulan yang biasa. Jadi apabila kita melakukan satu ibadah mencukupi 5 perkara tadi, pertama disegerakan, yang kedua disyukuri, yang ketiga diajak orang lain, yang keempat kita anggap kecil ibadah kita, yang kelima kita lakukan di waktu atau tempat yang mulia, maka ibadah yang kecil akan menjadi berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah menulis maksiat 1, kita berdusta 1, nyambat kurang 1, minum arak 1. Tapi maksiat ini bisa menjadi berat, bisa menjadi banyak apabila 1, kita mengajak orang lain, babawaan. Diumumkan kepada masyarakat siapa hadiah 40 isan dan 10 isan lagi, 1.000 yang hadir, 1.000 dosa panitia menanggung. Jangan berganggu semua di rumah seorang aja bisa saja. Tapi kalau diumumkan masyarakat lagi hadir, ada karaoke 10.000 hadir, 10.000 menanggung dosa. Padahal maksud 1 ditulis 1. Cuma karena ini bawaan orang lain, nah itu bukan juga. Siapa minum arak pasti ini gratis. Siapa nak obat mabuk pasti ini gratis. Datang orang 10 minta obat mabuk beri. Oh, kali ini usahanya kita. Kenapa? Karena bawaan orang lain. Allah menyukai, bahkan mengampuni kalau kita berbuat maksiat sembunyi-sembunyi. Hanya Allah yang tahu. Tapi kalau kita berbuat maksiat itu pamer, dikisahkan ke orang lain, lalu tadi aku minum ini habis 5 botol, lalu tadi aku ini, nah, jadi karena dipamerkan. Nah, jadi mengajak orang lain, dipamerkan lagi. Nah, ini maksiat saya 1 sama dengan 1, jadi 1 sama dengan beribu-ribu. Atau lagi maksiat dilakukan di hari-hari mulia, di tempat-tempat mulia, di Mekah di dunia. Maksiat di sana lain maksiat di sini. Maksiat di Mekah lebih besar dosanya daripada maksiat. Sebagaimana amal baik di sana lebih besar pahalanya, di sini pun maksiat itu di sana lebih besar. Jadi kalau anda berbuat maksiat, kita kau menahan 2, pertama bersembunyi, jangan membawa orang lain, jangan mengajak orang lain,
jangan di tempat-tempat yang mulia, jangan di hari-hari yang mulia. Nah ini akan meringankan maksiat itu sehingga akhirnya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita taufik hidayah sehingga selalu memperbuat amal-amal yang diridhai, amal-amal yang taat yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Allahul hadi was siratal mustaqim. Assalamualaikum